Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang di vlog saya. Di video-video saya ini saya sengaja mengupload ilmu dasar agama. Ilmu salah satu dasar agama itu ilmunya belajar sholat. Tapi saya belum ada upload video tentang sholat. Juga belum ada mengupload video tentang rukun iman yang keberapa ini, tentang para nabi dan rasul. Apabila seseorang itu beriman kepada Allah, dia harus beriman kepada nabi dan rasul, beriman kemudian kepada kitab-kitabnya Allah. Jadi pelajaran ini sebenarnya belum masuk Islam, belum masuk tentang rukun Islam, baru tentang rukun iman, yaitu membaca atau percaya dengan kitab-kitab Allah. Jadi untuk menjadi orang Islam itu, orang itu harus beriman terlebih dahulu. Itulah saya menamai pengajian atau tema pelajaran saya ini ilmu dasar agama Islam. Oke kawan, terima kasih atas waktunya. Kita akan lanjutkan membaca surat Maryam surat ke-19 ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaro aitallazi kafaro bi ayatina wa qala la utayanna malau walada. Kita baca arti 76. Kelewat membacanya nih kawan. Sorry, enggak apa-apa. Kita lanjut. Kita ulang ke ayat 76. Ini yang 76, ini ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yazidullahu allazina ihtadaw hudan wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika syawabau wa khairum maroddan. Kita baca tafsir yang 76 dengan ayat 77. Karena 77 tadi sudah dibaca ayatnya, kita tinggal membaca perjemahannya. Perjemahan ayat 76. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik sesudahnya. Ini saya mau jelaskan sedikit. Ketika seseorang itu meninggal dunia, baik itu laki-laki ataupun perempuan, maka terputuslah amal ibadahnya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, anak yang soleh. Tidak disebutkan di situ anak yang soleha, tapi anak yang soleh. Nah, kalau anak itu tidak soleh, maka dia tidak akan menjadi penyelamat untuk kedua orang tuanya. Gugur sudah. Yang pertama. Dan yang kedua, amal soleh. Jika seseorang itu pernah melakukan amal baik, tapi di saat dia itu soleh ya, bukan di saat dia itu tidak soleh.
Nah, kalau orang itu tidak beramal di saat dia soleh, maka semua amalnya itu ditolak. Sia-sia, tidak diterima. Nah, kalau dia pernah sedang soleh, taat sholat, taat puasa, taat semua perintah Tuhan semuanya, rezeki yang dia dapat, dia keluarkan zakatnya, dan kemudian dia beramal di situ. Membangun masjid misalnya. Maka selama masjid itu ada dan dipakai oleh orang untuk beribadah, maka pahalanya itu akan dapat dan dialirkan kepada si mati itu. Selagi masjid itu ada. Dapat yang kedua. Tapi kalau dia beramal atau membangun masjid itu dengan uang yang tidak bagus, maka dia itu tidak termasuk amal soleh. Dan yang ketiga, yang bisa menyelamatkan seseorang itu yang mati atau mendapatkan pahala atau amal ibadah yang tetap berjalan di atas dunia itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, jika dia itu pernah mengajarkan seseorang kebaikan, kemudian ilmunya itu diamalkan orang itu, diajarkan kepada anaknya, diajarkan kepada cucunya, sedangkan orang yang mengajarkan orang itu sudah meninggal dunia, nah maka ilmu-ilmu yang terus beramal, terus yang diajarkan orang itu akan terus mengalir pahalanya kepada si mati itu, selagi ilmunya itu masih diamalkan orang. Nah, itulah yang bisa menyelamatkan si mati itu dari siksa kubur. Nah, kalau yang tiga itu dia tidak punya, nah itu yang jadi masalah. Ketika kita itu meninggal dunia, kita tidak punya amal baik di atas dunia. Kalau harta yang banyak yang kita tinggalkan kepada anak-anak kita, itu belum tentu akan membuat kita itu selamat. Justru mereka itu 7 hari kita sudah dikubur sama dia, anak itu malah bertengkar, berantem gara-gara harta warisan. Saya ulang membacanya. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Jadi kalau orang itu ingin mendapatkan petunjuk Allah, dia harus mempergunakan petunjuk Allah sebelumnya. Setelah dia berpedoman kepada petunjuk yang sebelumnya itu, baru Allah kemudian memberikan petunjuk yang lain kepadanya. Nah, jika orang itu tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, dapat petunjuk dari mana dia? Sedangkan petunjuk Allah itu hanya ada di dalam Al-Quran. Itulah sebabnya saya sengaja membuat video-video ini. Walaupun hasil dan kualitasnya jelek, tapi saya ini sudah berusaha untuk semaksimal mungkin untuk memacu inspirasi kawan-kawan dimanapun berada untuk membeli Al-Quran dan untuk membaca Al-Quran. Nah itu. Jadi itulah tujuan saya membuat dan mengupload video-video ini. Ayat 77 terjemahannya. Lalu apakah engkau telah melihat orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan dia mengatakan pasti aku akan diberi harta dan anak. Nah, jadi orang yang telah mengingkari ayat-ayat Allah itu, dia masih mengatakan akan diberikan Tuhan harta dan anak. Itu dia yang mengatakan seperti itu. Sedangkan dia itu sendiri sedang mengingkari ayat-ayat Allah. Ayat-ayat kami, kata Allah ini. Lalu apakah engkau telah melihat orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan dia mengatakan pasti aku akan diberi harta dan anak. Nah, di sini orang yang mandul, orang yang tidak berharta atau orang miskin, orang yang berusaha, orang yang bekerja tapi tidak berhasil, tidak sukses juga, berarti dia itu termasuk salah satu orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Nah, itu boleh dilakukan pengecekan langsung kepada diri sendiri, di mana letaknya seseorang itu mengingkari ayat-ayat Allah, sehingga orang itu tidak diberikan harta dan tidak diberikan anak. Oke kawan, kita akan lanjutkan nanti di ayat 78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.